Hai. Hai semuanya. Kita berjumpa lagi hari ini di Ruang Raffi bersama Science of Universe. Kami hari ini akan membahas tentang fenomena Halloween, terutama di matanya Star Child dan teman-teman semua, dan dilihat dari sisi sainsnya. Ya, betul sekali. Kali ini kita akan bahas dan hari ini Raffi masih tidak sendiri, masih tetap dengan perwakilan dari Science of Universe. Ada Babahau. Ada Babahau. Hari ini karena Halloween kita pakai kostum. Jadi permintaan dari kru tim kami ya, iya, tim kami. Dari tim kami harus memakai kostum. Udah ada hiasan, ada bulu-bulu, ada buku. Buku-buku ini mencerminkan kalau orang-orang Science of Universe itu benar-benar mendalami ilmu. Jadi bukan yang halu-halu kayak gitu, walaupun namanya adalah Babahau, bukan Babahalu. Plesetan dari halu. Iya. Nah, silakan Babahau. Hari ini karena boleh sambil karnaval Halloween, kita akan ada balon-balon. Oke. Iya, jadi perkenalan dulu, Babah. Oh, ya, saya Babahau dari Ada balon-balon hari ini. Kita harus nyantai walaupun malam Jumat yang katanya serem ya. Terus temanya Halloween. Tapi kita menyenangkan di sini. Boleh. Oke. Saya Babahau dari Science of Universe. Oke. Jadi fenomena si Halloween ini kan dimulai dari festival orang Celtic zaman dulu ya. Orang Celtic. 2000 tahun yang lalu lah. Gitu. Nah, mereka itu sebenarnya untuk bikin festival itu untuk perpindahan waktu dari yang panas menuju ke yang ekstrim dingin. Winter. Perpindahan waktu gitu. Cuaca ya? Ya, akhir dari summer menuju ke jujur sebentar, ini kok menyusahkan ya? Menyusahkan ya kita. Jadi lama-lama naik. Kita naikin ya. Nah, lama-lama menyusahkan ternyata pakai topeng ini. Jadi nggak konsen. Iya, jadi nggak konsen nih benar. Jadi ini pertanda untuk akhir dari summer yang sangat panas menuju winter yang sangat dingin. Jadi perubahan dari musim panas jadi musim dingin. Iya, jadi kan kalau misalnya musim panas kan kita mengharvest menuai kan. Nah, ini sekarang menuju suatu keadaan yang sangat dingin yang kita harus menyimpan. Gitu. Nah, itu Halloween itu sebenarnya penanda waktu. Oh. Begitu. Makanya dibikin hari tertentu jadi perayaan ya. Jadi perayaan, festif. Jadi festival yang tadinya kita harus mencari jadi menyimpan. Makanya ada hubungannya kenapa sama kok Halloween jadi mungkin orang jadi lebih seneng di rumah ya. Iya, itu kan kali berhubungannya ke situ. Berhubungannya jadi ke arah situ ya. Gitu. Nah, kenapa sih tiba-tiba jadi muncul ada banyak aksesoris yang dalam tanda kutip menyeramkan seperti itu. Nah, mereka percaya bahwa pada pergantian waktu itu roh-roh atau jiwa-jiwa itu yang sudah pergi itu akan kembali. Jadi sebenarnya roh-roh orang tua mereka, leluhur mereka itu datang. Nah, pada saat Halloween. Pada saat si pergantian waktu itu. Nah, yang ditakutkan oleh mereka adalah ada roh jahat yang ikut. Atau mungkin roh yang buruk rupa. Nah, makanya dibuatlah aksesoris yang bentuk sebenarnya untuk mengusir. Oh, jadi sebenarnya roh yang akan datang biar takut makanya dibikin perhiasan di depan rumahnya gitu kan, biar keusir, biar dia takut sendiri. Betul, kayak gitu. Tapi sekarang lama-lama bukan hanya di depan rumah, ada di dalam mall, ada di dalam toko. Jadi buat ngusir. Apa yang diusir kan? Kayak gitu. Nah, itu kan Celtic itu kan di daerah Eropa ya. Berarti awalnya itu dari daerah Eropa. Nah, nanti itu festival ini penanda ini itu diadopsi oleh Pope. Nah, kemudian nanti baru dibawa ke daerah Amerika karena Eropa itu nanti
berimigrasi itu ke orang-orang dari Eropanya berimigrasi ke Amerika. Nah, dan membawa budaya itu. Nah, di situ pun terjadi kembali perubahan menjadi acara yang ya maknanya sudah menghilang dari yang pertama. Jadinya terjadi festival biasa. Hanya festival aja jadinya. Dan itu karena kita kenapa bisa masuk ke Indonesia? Karena mungkin budaya kita yang melihat ke arah sana. Iya, orang-orang sekarang jadi lebih melihat ke arah sana. Betul. Makanya budaya itu jadi masuk ke Indonesia. Betul. Sampai akhirnya beberapa orang di Indonesia pun melakukan kegiatan tersebut. Dan ternyata kalau dilihat itu tidak hanya terjadi di bangsa Celtic aja. Jadi di orang kayak di Meksiko itu ada perayaan namanya perayaan orang mati kalau nggak salah. Itu ada perayaan orang mati. Itu jadi mirip-mirip seperti Halloween. Kenapa Babahau dogi banget ya? Beda ya sama suaranya jelas nggak sih semua? Takutnya suaranya kurang jelas. Kita lanjut lagi ngobrol. Okay. Bisa dilanjut? Sampai situ dulu. Nanti kita teruskan lagi. Oke, kita nyapa dulu. Di aplikasi merah ada lemari Wening. Selamat malam Kak, saya simak ya. Malam Kak Wening. Kak Wening kali nggak mungkin. Kak Lemari. Kak Lemari yang masa? Bening. Bukan ya? Lemari. Masa Kak Lemari? Ya, selamat malam Kak Wening. Di sini di aplikasi hitam ada Kak Lumos, ada Kak Meli, ada. Nah ini Science of Universe. Kalian kalau mau lebih tahu tentang science bisa di-follow juga itu Science of Universe. Ada Kak Pendik Trisusilo, ada Kak Ivani. Selamat malam semua. Iya. Terus nih Kak Satya Adiwasana. Baru tahu asal usul Halloween. Keren, informatif banget. Babahau. Iya, Babahau paling keren memang. Semua informasi ada di otaknya Babahau. Jadi kalian setiap malam Jumat harus nonton kita. Harus menyaksikan Babahau. Oh, ada Bumi Cengkeh. Malam, Bumi Cengkeh. Kapan-kapan kita live di Bumi Cengkeh ya. Nah, seru tuh kayaknya. Malam Jumat di Bumi Cengkeh. Sambil makan cengkeh. Enggak ya? Rasanya gimana ya? Ya hangat lah. Daripada kita kedinginan kan malam. Oh iya, kan? Di atas gunung. Iya. Anget-angetnya pakai cengkeh. Pakai cengkeh makan kita makan cengkeh. Boleh. Selanjutnya nih. Babahau tahu nggak sih fenomena Halloween itu dihubungkan sama Star Child? Nyambung nggak sih? Ada hubungannya nggak sih dari sains itu? Ya mungkin gini, Star Child kan ada kemampuan untuk melihat apa ya? Ada kemampuan untuk melihat sesuatu yang manusia normal itu tidak mampu persif, tidak mampu. Babah Cengkeh kan Star Child manusia normal. Oh iya. Normal. Oke, normal. Salah lagi ya, salah. Maksudnya ada kemampuan yang melebihi rata-rata seperti itu, mampu mempersis sesuatu yang mungkin kalau saya tidak bisa persif gitu. Mungkin sebagai seorang indigo ada yang bisa dipersif pada malam. Kalau aku sih kayaknya sebenarnya mau malam Halloween, mau malam biasa nggak semenakutkan yang diceritakan di Halloween ya sebenarnya. Cuman buat indigo yang artis, kayaknya ini tuh peluang besar deh. Karena gara-gara ada Halloween, pasti artis-artis yang berhubungan dengan hantu-hantuan, dengan serem-sereman, itu akan muncul. Sulap, yang bisa sulap biasanya kan sulap juga banyak Star Child kan, banyak Star Child yang penampilannya kesulap, terus lebih ke mistis, pasti terus lebih ke kemampuan yang lain tuh mereka tuh artis-artis ini tuh anak-anak indigo yang artis bakal lebih banyak muncul. Jadi peluang besar untuk indigo yang artis sebenarnya. Secara bisnis ya. Iya dong. Kalau cuan ya. Iya, seperti kita hari ini. Kita harus cuan. Seperti malam ini, malam Jumat. Yang harusnya serem-sereman, tapi kita nggak boleh serem-sereman, jadi kita berdandan seperti ini. Boleh yang lain kalau ada yang mau bertanya, mau ngobrol-ngobrol. Nah, pertanyaan berikutnya nih, sebagai Science of Universe nanya ke Lavi nih, kalau ada perpindahan waktu, itu terasa nggak sebagai seorang indigo? Terasa. Nah, seperti apa itu?
Kalau ada perpindahan waktu atau ada fenomena alam, itu tuh yang lebih banyak kerasa tuh di energi. Jadi kalau udah mau perpindahan biasanya jadi malesan, jadi mager. Karena udah keburu capek duluan, kayak badan tuh capek gitu. Itu ada hubungannya nggak sama sains? Kalau memang kita, ya sebenarnya kegiatannya nggak secapek biasanya. Biasa aja gitu, kegiatan sama aja. Tapi kalau ada perubahan cuaca atau perubahan waktu atau fenomena yang terjadi di alam, buat kami ini malah suka ngerasa kayak lebih capek ya, kayak badan tuh kayak nggak enak badan, kayak pegel, terus moodnya aja juga suka jadi swing gitu ya. Swing banget, malah ngalahin PMS. Kan? Menakutkan kan? Menakutkan. Jadi sebenarnya bukan nanti yang menakutkan, mood wanita yang menakutkan. Nah itu apakah ada hubungannya sama sains? Ngaruh nggak sih karena kan sains pasti meneliti tentang energi ya. Betul. Untuk kami yang nggak ngerti tentang energi, yang terlalu mengerti itu kan pasti mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Science of Universe. Obrolannya jadi memanjang. Babah, bergeser. Bergeser, nggak kelihatan ya? Iya. Okay. Jangan malu-malu di depan kamera. Karena kami hari ini harus tampil di depan kamera. Nah, apa namanya? Filter kita ya. Kenapa filter? Enggak tahu. Emang menurut tim ini apa filternya kenapa? Beauty. Enggak. Karena kita tuh sebenarnya kan lagi karnaval malam ini. Jadi sirkus kan. Kita hari ini malam ini lagi sirkus di malam Jumat. Oh iya, kita di Halloween. Nggak punya makeup artist. Nggak ada, kita nggak punya makeup artist. Barangkali ada teman-teman yang makeup artist mau makeupin kita, kalau lagi live itu nggak apa-apa. Karena kita nggak ada makeup artist, jadi kita filter. Kayak gitu. Jadi kalau ada suara-suara aneh-aneh itu adalah tim kami yang memang di sini lagi rame. Kami disuruh menjadi badut di depan kamera. Jadi lost. Kita ngobrolin apa ya tadi? Energi. Yang perubahan cuaca. Perubahan cuaca, perubahan waktu. Itu ada yang dirasakan nggak sih? Kalau yang dirasakan itu lebih ke energinya. Iya, mungkin karena ya indigo, star child itu lebih sensitif ya. Kok perubahan waktu kan badan pun harus beradaptasi. Gitu, ada perubahan polar energi kan di situ. Nah, badan harus beradaptasi. Nah, mungkin yang non indigo ya mungkin cuek-cuek aja ya, maksudnya tidak terlalu nggak terlalu peka kali ya, nggak terlalu mikirin kali ya. Ya udahlah, mungkin cuman ya udahlah masuk angin doang gitu. Atau apa, simptomnya nggak terlalu terasa gitu. Nah, cuman bayangkan sekarang ada orang yang sensitif, dia pasti jadi energinya terasa drain, mungkin menjadi sakit atau lebih hebat dari PMS gitu kan. Apa itu juga ngaruh makanya akhirnya ada Halloween ini kali ya? Ya bisa jadi. Lebih menakutkan gitu. Iya, itu kan setelah ada perubahan jadi lebih menakutkan. Jadi memang keluar taring gitu kan. Apakah ngaruh? Oh, kita dapat bunga mawar. Terima kasih Kak Lumos, dikasih bunga mawar. Aduh, biasa ini bunga kan. Makan bunga mawar biasanya. Oh, nih kalau Mario nih, ternyata menarik sekali histori tentang Halloween itu ya, dan bisa beradaptasi pada masing-masing negara. Akhirnya jadi dibawa sama negara masing-masing ya. Iya, jadi kan apa namanya? Acara gitu ya. Jadi dari ternyata kenapa bisa sampai di Amerika itu kan mulai dari daerah Eropa, kemudian di Irlandia. Nah, Irlandia itu, ini jadinya ngomongin sejarah nih. Oh iya, kita ngomongin sejarah. Menyerempet sejarah ya. Gitu. Boleh. Nah, itu malah yang ditunggu pasti. Irlandia ini adalah salah satu negara penghasil kentang terbesar di dunia. Penghasil kentang. Lucu nih hubungannya. Nah, suatu saat nih tiba-tiba terjadi krisis kentang di Irlandia ini. Suatu saat tadinya penghasil kentang tiba-tiba jadi mereka kan penghasil krisis kentang dan krisis kentang nggak bisa nanam kentang. Mereka terpaksa bertransmigrasi ke Amerika. Nah, di situ si budaya Halloween itu dibawa oleh para imigran dari Irlandia ini ke Amerika. Gitu. Atau mungkin dulu sebenarnya Halloween bukan labu ya, mungkin kentang ya. Bisa jadi. Mulanya dari kentang. Yang tadinya menghasil kentang,
nggak bisa menghasilkan kentang, pindah mungkin dia kan. Ya mungkin ya kentangnya diukir. Iya, gitu. jadi bukan labu kali sebenarnya Halloween dulu. Kita bercerita tentang apa namanya? Cerita tentang orang-orang yang sudah meninggal, tentang leluhurnya. Oh, pas pada pindah malam, itu. Bukan, waktu kalau malam itu malam Halloween terjadi itu mereka bercerita tentang orang-orang yang sudah meninggal. Mereka dancing, mereka bernyanyi, mengenangi api. Oh iya, api unggun. Api unggun itu kebudayaan mereka yang sudah diadaptasi dari Eropa dulu. Oh, jadi gitu. dulu itu pas perpindahannya sebenarnya pada saat Halloween itu orang-orang Eropa atau orang Irlandianya itu berkumpul. Tengah-tengahnya ada api unggun, mereka berdansa, mereka menyanyi, menghibur diri kali ya sebenarnya. Bercerita tentang orang-orang yang sudah meninggal, leluhurnya, orang tuanya, segala macam. Jadi kebiasaan untuk menceritakan sesuatu kebaikan. Oh iya, mengenang kebaikan karena dia mungkin karena dia lagi mengenang leluhurnya, terus dia sedih karena nggak mau terbawa sedih, makanya akhirnya menghibur diri dengan menari, menyanyi kayak gitu, kumpul-kumpul. Itu dibawalah si kebudayaan itu ke Amerika. Dibawa ke Amerika dan masih dilakukan di Amerika. Nah, itu beradaptasi kan? Beradaptasi. Nah, kayak si labu itu di dalamnya kan dikasih lilin. Iya. Sama, maksudnya seperti itu. Mungkin anggapannya lilin itu adalah api unggun dan labunya adalah orang-orang itu yang mengelilingi api unggun. Iya. Jadi banyak adaptasi sampai akhirnya esensi awalnya tuh kita udah nggak tahu si Halloween itu. Oh iya, jadi kita sebenarnya nggak tahu awal mulanya Halloween itu kayak gimana acaranya, kepercayaannya kayak gimana. Karena setiap negara karena udah berpindah-pindah ke beberapa negara, akhirnya diadaptasi oleh beberapa negara, disebarkan oleh banyak orang, sampai akhirnya ya mungkin yang kita terima saat ini adalah Halloween itu tentang serem-sereman. Iya, betul. Lebih tentang hantu-hantuan. Karena itu belief sistemnya orang Amerika kan. Oh iya. Begitu. Nah, cuman yang menarik di sini Halloween ini kan ada pada bangsa Celtic kan. Dulunya 2000 tahun yang lalu gitu. Mereka 2000 tahun yang lalu. Berarti kan Masehi. 2000 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Iya, bukan 2000 tahun yang lalu dong, Bapak. Kalau 2000 tahun yang lalu cuma 2020 dong. Sebelum Masehi. Salah 2000. Kalau jadi nggak ada lanjut lagi. Oke, pokoknya 2000 tahun sebelum Masehi ya. Iya. Pokoknya zaman dulu bangsa dulu lah, seperti itu. Nah, mereka menganut satu kepercayaan pagan. Kepercayaan pagan maksudnya percaya kepada leluhur. Oh iya, karena dulu kan belum sains kan. Zaman dulu itu kan lucunya menarik ya di sini. Indonesia dulu sebelum ada agama-agama lain, yaitu pagan. Percaya kepada leluhur. Makanya budaya Halloween gampang masuk ke Indonesia. Karena sebenarnya sama. Gitu. Karena leluhur kita dulunya pagan. Iya. Sama seperti orang-orang yang di sana. Iya, betul. Orang bangsa Celtic, bangsa ya? Iya, bangsa Celtic. Berarti bangsa Celtic itu juga dulunya adalah pagan. Iya. Makanya mungkin beberapa yang kayak diturunkan oleh orang-orang pagan mudah diterima sama kita juga. Iya. Karena sama-sama di dalam belief system kita masih ada gitu loh. Sadar nggak sadar sebenarnya ya. Kayak apa namanya, ziarah kubur kan nggak ada, itu kan paganisme. Oh, paganisme. Kalian boleh loh diingat ya, nanti kita akan bahas. Ini menarik, nanti kita akan bahas lagi. Nih, denger ya, bahas lagi ini ada suara Dogi. Nah, apa itu? Apakah hubungannya dengan Halloween? Apakah hubungannya dengan pembahasan kita? Dari tadi kita nggak ada bahas-bahas apapun, lagi seru-serunya Dogi berbunyi. Ada hubungankah? Apakah ada hubungannya dengan sains, Bapak? Mungkin dia tertrigger. Ayo, di sini ada siapa lagi? Kita cek-cek lagi sambil nunggu. Oh, masih sama seperti yang tadi. Oh, kita dikasih cantik deh sama Kakak Lumos. Wah, terima kasih. Kakak Lumos, kita cantik karena efek malam ini. Kami belum dapat makeup artis Kakak Lumos. Jadi pakai efek, pakai filter. Kayak begitu. Kita bahas selanjutnya lagi.
Yang menarik lagi tadi dari apa lagi nih yang menariknya? Fenomenanya. Apa lagi ya? Yang lebih menarik, oh ini riasan-riasan dari Halloween. Apakah memang dulunya seperti itu? Bapak tahu nggak sih? Apakah dulunya seperti itu? Sebenarnya sih enggak. Enggak sampai yang tidak sampai apa namanya di make up apa seperti orang mati segala macam kan. Yang pakai make up menyeramkan, terus semua dekorasi menyeramkan. Mungkin bentuknya nggak gini. Dulunya tidak seperti itu, tapi karena itu apa namanya ada perubahan makna gitu kan. Mungkin sudah sampai di Amerikanya maknanya berubah, orang ya apa namanya itu yang lebih menarik daripada aslinya. Iya, gitu kan. Tujuannya kali ya. Dulu tujuannya memang untuk mengenang para leluhur, kalau sekarang untuk entertain seru-seruan. Iya kan? Lebih ke seru-seruan kan. Kalau dulu kan lebih mengenang, lebih menghibur. Ya sama sebenarnya sama-sama menghibur, cuman dulu bedanya menghibur diri, sekarang menghibur orang lain. Lebih apa prosesnya, kita bisa lihat prosesnya lebih zaman dulu itu lebih ke dalam inward. Kalau sekarang ya outward. Ya, kalau sekarang kan mainnya eksis. Nah, kalau dulu kan nggak tahu eksis. Kalau sekarang ngaruhnya ke situ. Ada hubungannya ke situ. Kenapa malam Jumat ini lebih sepi daripada malam Jumat kemarin? Teman-teman yang lain kemana nih malam Jumat hari ini? Malam Jumat. Jangan sampai harus serem-sereman malam ini. Kita udah pakai topeng. Nah. Apalagi nih kita bahasnya. Jadi apa namanya tahun 1800 itu kan masuk tuh budaya Halloween itu ke Amerika. Yang dibawa dari Eropa itu 1800-an. Jadi lebih apa namanya lebih menyebar melalui community segala macam gitu. Kayak pesan berantai kali ya. Pesan berantai. Ya kan? Dari Eropa ke Amerika, ujung-ujungnya ada di Indonesia. Pesan berantai tentang Halloween. Iya, seperti itulah. Nah, jadinya pemahamannya lebih ke jadi apa namanya? Witchcraft, jadi Ghostbuster, jadi pranks. Ya, itu. Jadinya seperti itu, di moldingnya, dibentuknya menjadi seperti itu. Berarti perubahan itu pada saat nyampe di Amerika. Di Amerika yang bikin jadi Halloween seperti itu yang kita kenal sekarang nih. Halloween yang kita kenal sekarang itu berarti yang perubahannya itu ada di Amerika waktu itu. Iya, tahun 1800 kayak benar-benar 180 derajat berubahnya itu. Berarti mungkin dulu sebenarnya Halloween nggak semenakutkan ini sebenarnya. Karena kan 180 derajat berarti dulu sebenarnya nggak semenakutkan ini lah, lebih tenang kali. Iya, isinya kan bernyanyi, bernari, berdansa, makan seperti itu. Dan kalau di sekarang jadi kita makanan aja udah sampai menyeramkan bentuknya. Iya kan? Betul. Ada bentuk kayak cacing, ada minuman bentuk kayak darah. Manusia disuruh makan hal-hal seperti itu. Aneh-aneh gitu. Iya. Nyampainya ke Indonesia lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah tahun 1800 itu tahun 1920 sampai 1930 itu Halloween itu ditetapkan sebagai national holiday di Amerika. Jadi libur. Di Indonesia nasional. Libur nggak nih? Bisa nggak? Kita kan sama pembuat Halloween harusnya bisa dong. Ya, kita libur. Tiap malam Jumat Kliwon. Kalau di Indonesia masih nggak ya? Enggak ya. Itu budaya tersendiri di Indonesia. Malam Jumat Kliwon. Nah, itu ini ya, yang menarik lagi nih, kan ditetapkan sebagai hari libur. Nah, ternyata di tahun-tahun itu, di tahun 20-an, 30-an itu, setiap Halloween itu terjadi keributan, vandalisme. Kenapa bisa ya? Nah, itu nggak ngerti. Dari yang mengenang leluhur, jadi vandalisme gitu, tiba-tiba. Ujung-ujungnya jadi vandalisme gitu. Wah, jadi. Atau karena roh-roh jahat tadi kamu masuk nih ke dalam rumah, tapi kan diusir. Nah, coba sama yang hantu-hantuan itu. Coba jadi roh jahatnya ngumpul di tengah kota, akhirnya jadi bikin vandalisme. Coba dibahas. Nah, jadi demo, jadi apa kayak gitu kan? Roh jahatnya demo sekarang. Roh jahatnya jadi nggak bisa masuk ke dalam keturunannya, akhirnya roh jahatnya berkumpul di luar. Nah, untuk mengatasi itu ada satu orang
kalau nggak salah namanya Nancy siapa gitu ya. Nancy. Berusaha gimana caranya supaya menjadi celebration yang besar supaya tidak terjadi vandalisme itu. Nah, tahun-tahun pertama memang tetap terjadi, cuma dia tetap berusaha, akhirnya itu menjadi satu festival besar tiap tahunnya. Makanya sekarang jadi rame untuk untuk menghindarkan si vandalisme itu. Iya, ceritanya untuk biar nggak ada kekerasan ya udah dikumpulin aja, jadi kita berfestival, jadi kita berkarnaval. Makanya jadi satu perayaan yang rame, yang benar-benar ditunggu-tunggu orang. Makanya jadi pakai kostum, udah bener holiday kan, libur gitu. Libur, pakai kostum, terus riasan semua dekorasi tempat-tempatnya juga dibikin seperti itu. Terus makanannya pun dibikin seperti itu. Terus ada kayak akhirnya mungkin biar nggak takut banget makanya dikasih permen yang suka datang-datang kan. Mungkin itu kali Baba, mungkin kan yang anak-anak yang suka ke rumah itu kan pada pakai kostum. Mungkin itu ibaratkan rohnya, jadi dikasih permen biar pergi. Iya kan? Kasih permen biar pergi gitu kan. Tuyul gitu. Masalahnya di sana nggak kenal tuyul. Jadi nggak ada kostum yang berbentuk kayak kalau Halloween di Indonesia bentuknya tuyul, kunti. Ya dan lain-lainnya itu. Ya seperti waktu itu kan yang kita bilang tuyul baru dikenal di Indonesia tahun 30-an. Tuyul dikenal 30-an. Ingat waktu Om Vicky. Oh iya, yang pertama, minggu pertama. Minggu kemarin kan. Iya, ternyata tuyul itu baru tahun 30-an ada di Indonesia. Sebelumnya nggak dikenal. Nggak dikenal. Nggak tahu anak siapa itu. Nggak tahu anak siapa. Tiba-tiba muncul aja. Kalau ada manusia pertama, ada tuyul pertama nggak ya? Harusnya sih ada sih. Kurang viral dia. Ini ada lagi Kapoimi Cafe menyimak. Jadi sebetulnya apa hubungan Halloween dengan dekorasi atau kostum serem-serem, Kak? Sudah dijelaskan ya tadi kita jelaskan. Jadi untuk sebenarnya tadinya untuk mengusir roh jahat yang ditakutkan ikut bersama roh-roh leluhur yang datang. Jadi mungkin dulu adalah sebenarnya harapannya kan untuk mengingat para leluhur, mengingat roh-roh para leluhur. Nah, mereka mungkin berharap kali roh-roh para leluhur itu masih dekat sama kami, yang dekat sama kita-kita ini yang waktu itu lagi melakukan perayaan itu. Tapi mereka tahu kalau misalnya roh leluhur itu mungkin akan datang dengan roh-roh jahat. Nah, mereka nggak mau dong roh jahat itu ikut bersama mereka untuk masuk nih, ketemu sama kitanya. Akhirnya mereka bikin hiasan dengan harapan hiasan itu menakuti, mengusir si roh-roh jahat. Cuman ya kebayang sih aku roh jahatnya bentuknya kayak gimana ya. Kayaknya lebih sereman dekorasinya daripada roh jahatnya. Gitu ya? Emang itu dekorasinya sangat-sangat menakutkan sih. Cuman ada yang lebih menakutkan lagi. Jadi rada unik sebenarnya, bener-bener unik sih ya budaya ini. Tapi kalau nyambung ya mungkin berhubungannya masuk ke Indonesia sendiri ya karena memang sekarang orang Indonesia lebih mengarah budayanya ke sana, lagi ngiblat ya, kesannya kayak lagi ngiblat. Apa sih yang lagi hits di Eropa? Apa sih yang lagi hits di Amerika? Masuklah ke sini. Tapi mungkin kalau buat kita bukan lebih ke kepercayaannya kali ya, lebih ke hiburan, keseru-seruan, cari eksisnya, lebih kayak gitu. Lumayan capek ngobrolnya. Ada lagi kah yang mau ditanya? Oh, ada yang nge-like. Terima kasih. Terima kasih. Malam ini tuh kebetulan Science of Universe-nya harusnya tadi ada beberapa orang sih. Mungkin sebenarnya di sini banyak tim Science of Universe. Kalau kalian mau dikenalin satu-satu boleh kah? Rame loh sebenarnya di balik kamera. Mungkin ada babah-babah yang lain, ada kokoh-kokoh yang lain, ada tante-tante, ada emak-emak di sini, semua lengkap. Kita mau karnaval malam ini. Kayak gitu. Ada lagi nggak nih? Kayaknya hari ini sebenarnya karena bukan budaya kita kali ya, jadi sesuatu yang aneh buat kita kalau ada Halloween. Iya, maksudnya menjelaskannya pun untuk menghubungkannya ke belief system kita kan sedikit ini ya, ada gap gitu ya.
karena akhirnya kan Halloween di Indonesia kan cuma menjadi hiburan. Iya, jadi cuma seru-seruan doang. Seru-seruan aja. Makanya bisa ada di mall, di mana segala macam, sampai ada film-filmnya segala macam. Nonton nggak Halloween? Aku sih bukan begitu suka nonton film hantu ya. tapi ada film di salah satu platform, film tentang Halloween. Itu bapaknya yang sains, guru sains, anaknya percaya masalah begini. Anaknya lebih nggak percaya sains. Tapi itu bisa terjadi nggak ya di dunia ini, kenyataan kayak gitu? Bisa aja ya, maksudnya dalam artian gini, ilmu pasti, sains yang ada kan memisahkan antara body sama mind. Body sama mind. Apalagi badan sama fisik sama pikiran. Fisik sama pikiran, sorry itu saya maksudnya ilmu kedokteran aja. Ilmu kedokteran itu tidak menghubungkan antara body sama mind. Misalnya sakit perut ya udah sakit perutnya aja ini treatment. Gitu. Tanpa melihat psychological-nya kan pasti ada dong seperti itu. Nah, begitupun film itu kan. Sains ya yang bisa dilihat, bisa dirasa gitu, bisa terukur itu yang dikatakan sains, sedangkan yang di luar itu kan tidak dikatakan sains gitu. Jadi makanya yang tidak bisa dirasa, tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuktikan oleh sains. Iya, tidak bisa orang langsung mencapnya ada ini bukan sains, ini apa namanya ya gampangnya ya ini uka-uka lah gitu kan. Oh iya. Iya kan jadinya. Kalau di kita lebih gampangnya ini uka-uka. Ini uka-uka. Oh, ini ada komunitas wirausaha ID hadir. Selamat malam kakak-kakak dari komunitas wirausaha ID. Di sini ada Kapoy. Aduh, cukup capek ngomong. Ternyata hebat nih para penyiar, para MC, para artis bisa ngomong berjam-jam tanpa henti, itu hebat. Ayo, ada teman-teman yang mau bertanya nggak? Iya. Kita bahas tentang Halloween. Terus, tapi lucu kali ya kalau dekorasi Halloween di Indonesia sesuai dengan temanya budaya Indonesia banget gitu. Jadi gambarnya tuh bukan labu gitu. Iya, bukan labu. Di Indonesia apa ya hitsnya ya? Pocong. Hitsnya selain labu penggantinya apa ya? Pengganti labu ini kesemak tuh. Bukan. Terus dibolongin tapi kecil gitu. Oh, duren. Oh iya. Duren, keren loh. Bisa. Ngebolonginnya setengah mati. Tapi gaul dong hantunya. Spike rambutnya. Spike gini kan. Pakai pomade. Oh iya. Akhirnya kita dapat minum dari timnya. Ya ampun. Benar-benar. Ternyata timnya SOU tuh peka loh. Jadi timnya SOU tuh peka, tahu gitu, mengerti banget. Ternyata. Lucu kali ya kalau memang dekorasinya tuh dibikin Indonesia banget. Iya kan, itunya apa, labunya diganti duren, iya. Terus gantungannya kasih pete gitu kan, atau jengkol. Lucu loh. Iya, terus hantu-hantunya ya bentuk pocong, segala macam. Apalagi kan zaman sekarang kalau kita nonton yang viral-viral itu tuyul kan kecil. Nanti kan gitu kan datang kecil. Terus kasih permen khas Indonesia, permen jahe. Oh iya. Kabur itu. Langsung kepanasan kan. Permen jahe dikasih ada coklat ya. Kalau coklat kan termasuk Indonesia juga penghasil Indonesia. Jadi ada coklatnya, ada permen jahe, terus ada apa lagi ya? Kayaknya lucu kali. Mungkin teman-teman ada yang mau gitu bikin hiasan dekorasi Halloween dengan tema budaya Indonesia, kearifan lokal. Halloween kearifan lokal. Lucu kan? Lucu iya. banget. Nanti kita akan melihat, oh iya, dodol. Oh, pakai dodol, iya benar. Nggak ada permen karet soalnya di kita. Ini dodol. Tuyulnya nyangkut teman. Terus tuyulnya pakai gigi palsu. Coplok.
Hantunya Indonesia kan katanya apa? Genderuwo. Genderuwo. Kan menakutkan tuh, biasanya suka giginya muncul tuh. Nah, makan dodo biar rapi giginya, kita rapihin kan makan dodo. Jadi nggak usah dipakai behel kalau di Indonesia. Tinggal kasih dodo aja selesai. Kayak gitu. Ya, mungkin nanti kapan-kapan, tahun depan berarti, nggak mungkin tahun ini, mungkin tahun depan kita bikin ya Halloween kearifan lokal. Waduh. Halloween kearifan lokal. Nanti yang ngobrolnya banyak lah. Kita permainnya, kita cari permain-permain Indonesia, khas Indonesia, hantu khas Indonesia. Dodol Garut. Terus apa itu ongol-ongol? Sagu. Mungkin contohnya kayak gini, Amerika dan Indonesia ada gap. Babah dan aku ada gap. Iya sih. Jadi yang tadi Bapak sebut ongol-ongol, aku nggak tahu. Jadi ada gap juga ternyata. Sagu. Oh sagu, kue sagu yang putih. Yang putih kalau dimakan kan jadi nyembur. Ternyata banyak gap di sini. Saya juga baru tahu. Nah nggak tahu juga kan? Tahu juga, ini gap sama bro juga. Iya beda. Gap masing-masing beda. Nah itu contoh kenapa Halloween tadinya di sana awalnya untuk mengenang roh leluhur, malah jadinya menakut-nakuti. Iya. Karena ada gap di beberapa tempat. Contoh simpelnya di dalam sini, di dalam ruangan ini terjadi banyak gap sampai akhirnya beda-beda. Permen cicak, gulali, terus sakit gigi hantunya. Iya, bener. Terus gulalinya, mungkin nanti gulalinya tuh dibentuk ya, dibentuk lucu. Nggak lucu juga sih kalau gulali dibentukin pocong gitu. Permen cicak itu, terus sama ini kali dulu permen rokok-rokokan itu sama coklat ayam jago. Boleh nyebut gak ya? Coklat ayam. Iya bener coklat. Iya. Boleh nyebut gak ya? Itu bukan merek. Oh nggak jadi berarti coklat zaman dulu ada ayamnya. Isinya ayam. Atau yang dikeluarkan oleh ayam. Nah, cocok. Itu mirip coklat juga sih. Aduh. Ternyata coklat koin yang emas. Nah, iya. Bagus tuh itu. Bagus. Mungkin itu kalau coklat koin yang emas-emas kita kumpulin, siapa tahu roh leluhur kita yang suka emas akan datang masuk ke dalam rumah. Habis itu dia ngamuk. Palsu. Ini emas palsu. Keturunan ngebohongin. Walah lo ngebohongin yang tua. Sama engkong kualat. Gitu. Jadi kita malam seru-seruan aja, malam minggu yang seru-seruan aja ini. Iya ya, kok malam minggu ya? Nah lo, ini kayaknya ada yang time traveling. Otak di mana, badan di mana, bukan roh di mana ya? Bukan, jangan. Kalau roh di mana, Babah Haul ngobrol sama siapa? Nah lo. Karena kan lagi Halloween kita. Enggak saya dengan siapa ini? Ada yang ini nih, sebagai lion dan sebagai jerapah malam ini. Nah, sebagai jerapah, cuman saya pendek. Bukan lehernya. Lehernya pendek. Harusnya kan topengnya yang menyeramkan dong. Ya. Kan kayak itu kan beda. Beda dong. Kita kan karnavalnya harus menyenangkan. Harus fun. Walaupun malam Jumat. Kita harus menyenangkan lagi. Ini kok nggak ada lagi yang mau ngobrol. Ada yang mau nanya? Kita bahas lagi tentang, sebenarnya balik lagi ke Halloween deh. Sebenarnya Halloween ini menyenangkan nggak buat Babah Haul? Sebagai satu menyenangkan sih. Kan ada celebration ya, maksudnya orang berpesta, menggunakan kostum, seru sih memang ya. Jadi sebenarnya gitu. Sebenarnya fenomena Halloween sih kita bisa nerima ya. Cuman
rada aneh gitu ya. Kok ada hantu? Untungnya di komplek kita nggak ada yang kayak gitu ya. Di perumahan komplek kita kesannya. Masa? Kok aku jadi takut ya? Siapa tahu kita punya komplek. Punya komplek. Ruang Lavi dan Science of Universe akhirnya mau mengembangkan bisnis, bikin kompleks perumahan. Nanti setiap Halloween kita bikin hiasan perumahannya Halloween. Impian besar bebas kan. Jadi yang menarik juga di waktu sudah menjadi tradisi Amerika itu orang-orang miskin di sana kan meminta makanan kan, banyak begging untuk makanan. Nah pas Halloween itu orang kaya itu memberikan makanan kepada orang miskin. Makanya ada. Nah memberikan makanan in return. Mereka minta tolong orang miskin itu untuk mendoakan leluhur mereka yang sudah orang-orang tua. Di situ. Bagus sih sebenarnya. Makanya ada itu karena dulu mungkin daging, terus dulu adalah orang kurang ekonominya ke bawah, akhirnya jadi minta daging, terus diberikannya daging, tapi karena sekarang tidak mau membedakan. Jadi minta daging, terus diberikannya daging, tapi karena sekarang tidak mau membedakan dari sisi itu, memang hanya untuk senang-senang seru-seruan aja, makanya jadi lebih banyak anak-anak yang datang-datang untuk minta permen, minta coklat, akhirnya dikasih permen dan coklat, mungkin juga harapannya biar dapat doa dari anak-anak itu yang datang ke rumah. Kalau dulu mungkin lebih meminta doa untuk roh leluhur, mungkin sekarang meminta doanya untuk ya kita yang memberikan buat semua yang ada di rumah, buat kebaikan semua, kayak gitu kali ya. Akhirnya berkembang kali, semuanya berkembang sesuai zamannya. Dari yang awalnya menakutkan ya mungkin karena dulunya kan budaya yang dulu ya, dulu yang terlalu hafal tentang terlalu gampang mempercayai hal-hal mistis. Tapi setelah masuknya ilmu pengetahuan sampai akhirnya mungkin sekarang ada beberapa orang juga yang jadi tidak percaya mistis, lebih dominan percaya ke ilmu pengetahuan, sampai akhirnya semua pengen dicari tahu, padahal sebenarnya nggak selalu bisa dibuktikan sesuai ilmu pengetahuan atau dibuktikan sesuai dengan mistis. Nah, analogi ini menarik nih. Menarik. Wah, sekarang aku tiba-tiba pintar. Pintar dong, harus pintar. Jadi analoginya gini, science sama mistis gitu. Kayak kue coklat nih, satu kue coklat. Kalau ditanya orang science, dia bisa tahu, dia akan ngasih tahu bahwa berapa gram coklatnya, berapa gram gulanya, berapa lama di baking, pokoknya komposisinya dia tahu. Cuman waktu pertanyaan diajukan, kenapa kue ini ada? Orang sains nggak bisa jawab. Iya pasti. Harus ditanyakan kepada pembuatnya. Iya. Kenapa lu buat si kue coklat ini? Kenapa bentuknya begini? Kenapa bentuknya seperti ini? Kenapa kamu buat si kue coklat ini? Nah itu analoginya sains sama mistis pertanyaannya. Jadi maksudnya gini kali. Kalau contoh kayak tadi analogi yang kue coklat. Mungkin kalau untuk orang-orang sains lebih kalau pertanyaannya dari bagaimana ini kue coklat terbuat, baru akan dijawab sesuai sains. Tapi kalau pertanyaannya kenapa kue coklat ini ada, sains tidak bisa menjawabnya. Seperti ya contohnya mungkin kayak kalau dihubungkan yang lebih luas, misalnya tadi sains dan mistis itu dihubungkan. Misalnya kenapa bumi ditanya kepada orang sains nih, bagaimana pembentukan bumi? Mungkin kayak gitu. Mungkin akan dijelaskan kan kayak misalnya oh ya bumi begini, ada air, ada apanya, segala macam gitu kan. Ada daratan, apa segala macam. Tapi kalau ditanya, kenapa bumi dibuat? Sains tidak akan bisa menjawab. Mungkin orang-orang yang memiliki tingkat spiritual atau mistis atau yang lebih percaya ke hal seperti itu, mungkin mereka bisa menjawab. Tapi tidak bisa dibuktikan. Tidak ada bukti empiris itu kan, makanya kita bicara tentang
spiritualism gitu ya. Ya contohnya ya seperti mungkin kayak hantu. Untuk orang sains mungkin bisa nggak sains menjelaskan tentang hantu? Ya kalau bisa didekati, cuman menjelaskan secara benar-benar kan tidak. Gitu kan? Iya. Ya maksudnya dia ya hantu bentuk energi, iya betul. Gitu karena kan. yang bisa dibuktikannya dari sisi energi. Betul. Terus kenapa sih bentuknya gitu? Ya itu belief sistem orang yang melihatnya. Tapi kan sampai di situ. Pertanyaan kenapa hantu itu ada? Kalau ya, ditanya ke yang tanya aja sama yang bikinnya ke atas. Gitu kan. Jadi kita tuh nggak boleh gabung-gabungin. Mungkin bisa nyerempet semua, tapi nggak bisa semuanya itu salah dan benernya itu nggak ada yang tahu. Iya. Ya kan? Kayak kita nggak bisa nyalahin ilmu sains, nggak bisa nyalahin dan nggak bisa membenarkan ilmu sains. Tinggal gimana kitanya mikir aja mana sih ilmu sains ini yang berguna, mana ilmu sains ini yang benar-benar masuk sama pemikiran kita, yang bisa kita terima, sama juga sama kayak spiritual mana sih yang bisa kita terima, spiritual mana yang tidak bisa kita terima. Setuju. Jadi semua lebih baik ke situ. Wow, bijak sekali kalau ngomongin Halloween ya. Mantap. Berarti harus Halloween ya. Biar bijaksana. Kalau di plus 62 mau Halloween party ya ke mall atau kafe. Jangan salah kalau Mos. Cobain ke kuburan. Itu bukan Halloween party lagi. Bukan ya itu. Nyata itu ya. Itu bukti nyata. Karena kan kalau saya mintanya bukti nyata kan. Ya udah Halloween party di kuburan. Nah, nyata udah. Itu sangat nyata. Nanti kalian tiba-tiba minta ke rumah siapa, taunya kan dapetnya permennya kayak di film-film zaman dulu kalau hantu gitu. Santai jadi berubah apa sampai gitu. 100 tusuk daun jadi duit gitu kan. Nah kalau kita minta di kuburan begitu. Halloween party. Jadi sebenarnya nyambung kemana-mana ya. Bisa dibahas kemana-mana ini. Nah, waktu zaman dulu kan waktu Halloween itu kalau kita ngelihat kucing hitam katanya bad luck. Gitu. Kepercayaan. Nah, kalau dari anak Indigo gimana? Orang Indigo melihat itu. Melihat apa? Kucing hitam gitu. Katanya kan bad luck tuh jadi kalau nanyanya ke aku emang nggak suka sama kucing. Gitu? Jadi warna apapun kucing buat aku menakutkan. Jadi mungkin bad luck buat aku sama tiba-tiba disamperin kucing. Mungkin itu ya. Mungkin itu kali. Tergantung orang kali. Iya, balik lagi berhubungan dengan sainsnya gitu kali. Ya kan banyak tuh kayak kucing hitam, terus katanya nggak boleh jalan di bawah tangga, terus jangan ada kaca pecah. Mungkin itu dari pecah. Tapi itu ada yang bisa dibilang benar, yang nggak tahu sih ya buat yang lain. Cuman kalau buat aku ada yang bisa dibilang benar, ada yang mungkin itu hanya benar-benar atau mungkin itu kebetulan atau memang karena udah dibuat sama sekitar. Diomongin kayak misalnya kucing hitam itu bad luck loh, kucing hitam itu bad luck. Jadi kayak nyampe gak sih ke otak gitu? Iya, menjadi kayak dihipnotis gitu kita. Jadi kebenaran universal. Iya kan, jadi kayak secara nggak langsung kita membenarkan kucing hitam itu pasti bad luck. Iya. Tapi sebenarnya kalau dari orang-orang yang Star Child atau Indigo itu mungkin melihat kucing hitam juga ada yang menakutkan karena mungkin untuk beberapa orang yang bisa melihat sosok yang tak nyata mungkin mereka lihat itu adalah sosok yang nempel di kucing hitam. Seperti itu ya. Mungkin itu sosoknya buruk rupa kali atau mungkin karena yang lihat itu memang penakut. Melihat sosok kucing hitam kan menakutkan gitu. Jadi makin lebih dibilang menakutkan itu kucing hitam. Cuma kelihatan matanya kalau malam kan. Kayak gitu kan mungkin. Bisa jadi. Sama aja gitu kayak kalau misalnya orang-orang yang bisa melihat nih biasanya kalau melihat roh-roh hitam, roh-roh yang negatif itu kan lebih kelihatannya rohnya itu lebih kayak cuman kayak asap aja lah hitam gitu. Nah terus tiba-tiba ada matanya ya, mungkin seperti kayak kucing hitam itu kali hitam aja terus tiba-tiba ada matanya. Kayak gitu mungkin. Bisa jadi ya. Jadi
sebenarnya kalau kayak gitu nggak bisa dibuktikan kali ya. Atau kita bikin survei. Kita bikin survei menarik. Kita bikin survei, bener nggak kucing hitam itu membawa bad luck? Kita bikin surveinya nanti semua orang kalau ketemu kucing hitam, kalian jadi beruntung apa tidak? Masalahnya populasi kucing hitam kan sedikit. Jadi nggak akan beres surveinya. Berarti lupakan surveinya. Tahun depan Ruang Lavi bikin Halloween party di kuburan Pandu. Susah banget itu. Izinnya. Iya. Bukan bikinnya. Izinnya susah. Izinnya sebelum susah. Bikin party kita diusir duluan. Udah ditangkepin itu. Disangkanya kita orang aneh. Tapi katanya di Jakarta bisa ya? Gimana? Apa yang kuburan, bukan kuburan sih. Apa namanya yang di Jakarta itu yang museum yang ada kuburan Belanda ya? Katanya bisa tuh. Sebenarnya kayaknya ya kalau aku pernah lihat dari beberapa konten orang nih, ada yang beberapa yang suka bikin konten di kuburan Pandu juga ada beberapa. Cuman kayaknya kalau bikin party gimana ceritanya? Setiap kuburan kita hias gitu. Kalau di Amerika rumah kan yang dihias. Kalau ini kuburan kita hias. Aduh, nanti diprotes sama keluarganya loh. Kan biar nggak roh jahat menemani roh leluhurnya di kuburan. Biar cantik ya. Jadi rohnya nggak bisa masuk ke kuburan. Jadi tetap roh di dalam kuburan itu roh baik. Harusnya nggak dimarahin dong sama leluhur. Kita kan menjaga, jadi ngusirin. Bener juga. Tapi setiap kuburan yang kecil-kecil itu. Itu PR tuh banyak. Oh, di Cikadut juga lucu. Nah, Cikadut. Buat orang-orang yang tidak di Bandung, jadi gini, kuburan Pandu itu adalah kuburan yang lebih untuk Kristen ya? Kristen. Orang yang Kristiani, orang-orang yang ya. Oh iya benar. Jadi kalau kalian browsing kuburan Pandu Bandung itu sebenarnya memang unik sih. Kayak kalau kita melihat kuburan di luar negeri, karena memang mungkin yang bawa adalah yang bikin adalah orang-orang Belanda zaman dulu. Jadi keren-keren deh. Nah kalau kuburan apa tadi Cikadut. Kalau Cikadut itu lebih banyak Chinese bukan sih? Iya, Tionghoa ya. Tionghoa ya. Lebih banyak. Jadi hiasannya beda lagi. Jadi kalian kalau mau jalan-jalan di kuburan, ada beberapa tema kuburan di Bandung. Nah, mungkin yang di Cikadut harus mungkin Bapak Hau yang boleh jalan-jalan ke sana. Jadi kalau kalian banyak yang nge-like, saya bakal jalan-jalan ke sana. Nah, saya bakal jalan ke sana. Kalau banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang share, nanti kita tunggu Bapak Hau jalan-jalan ke beberapa kuburan di Kota Bandung. Ya. Oh, oke. Banyak yang kirim duit. Oh, iya, itu lebih-lebih, itu paling utama. Paling utama ya. Kalau dapat jalan loh. Nah, malam ini juga jalan. Kalau malam ini dikirimin duit yang banyak, langsung jalan. Jadi harus ini kalau kuburan Cikadut. Tahu film vampir itu? Oh. Itu kan udah kuning ya? Udah kuning kan ya. Tempel kertasnya. Wow, kita dikasih takut. Wow. Emang kita menakutkan. Taman Prasasti Museum Jakarta kuburannya keren, patung-patungnya bagus. Bener ya, ternyata enggak. Ternyata malam Jumat ini udah sangat image-nya menyeramkan. Kita malam-malam tiba-tiba disuruh ngomongin kuburan. Tiba-tiba kita disuruh jalan-jalan ke kuburan. Berarti image itu berpengaruh banget ya. Sangat-sangat berpengaruh. Nah, balik lagi nih ke si Halloween itu kan. Jadi salah satu yang dirayakan itu adalah sebenarnya merayakan yang untuk jadi menghormati yang mati untuk mengingat yang hidup. Betul. Menghormati yang mati untuk mengingat yang hidup. Iya. Sorry, kebalik kali ya. Menghormati yang mati, mengingat yang hidup. Kebalik kan. Intinya kita kan pasti mengingat kan yang hidup. Salah ya. Oh jadi lebih apa ya? Lebih fokusnya sebenarnya kepada yang hidup sih.
dengan mengingat yang mati fokusnya. Jadi terus fokus kepada future dengan mengingat masa lalu. Mungkin gitu. Mungkin kali ya mengajarkan ke yang hidup tuh, ingat nih leluhur kita aja akan mati. Kita aja sudah pergi, kita akan satu. Seperti itu. Apa sih wisdom yang bisa diambil? Jadi benar-benar fokusnya itu kepada yang hidup sebenarnya. Iya. Gitu. Sebenarnya untuk mengingatkan kita kali ya. Iya betul. Tapi kalau di mengingatkan caranya dengan menakuti, ngaruh nggak itu? Ya, lebih gampang masuk nggak sih otak kita? Sebenarnya sih budaya menakuti kan sudah berlangsung lama ya. Gitu. Jangan ke sana, ada genderuwo gitu, takut-takutin. Nakut-nakuti itu. Pokoknya pulang sebelum maghrib nanti dimakan wewe gitu, kalau wewe gitu kan. Gitu. Tapi efektif gitu, budaya menakut-nakuti gitu. Apakah itu juga kali yang berpengaruh akhirnya mau gini orang Indonesia menerima budaya Halloween ini? Iya. Karena dari dulu memang di kita sendiri udah terbiasa dengan ditakut-takuti. Jadi kalau dengan ditakut-takuti kita lebih nurut. Iya nggak sih? Iya. Terus kayak di Scotland juga termasuk Amerika ya. Itu Halloween itu dirayakan dengan fortune tellers, meramal gitu. Meramalnya apa? Meramalnya tentang pasangan hidup ke depan. Iya. Mana wanita yang cocok lah untuk sang lelaki. Nah itu dilakukan waktu Halloween. Oh, ya makanya benar. Untuk orang-orang yang tadi indigo yang memiliki kemampuan yang lebih bisa di-entertain, jadi lebih laku kan kalau lagi Halloween. Cocok. Iya kan? Iya benar. Jadi kayak misalnya tadi yang bisa meramal itu pasti lebih karena dulu budayanya udah ada kayak gitu. Makanya sekarang nggak aneh kalau misalnya karena kita udah berbaur ya sama budaya Halloween itu, makanya nggak aneh mungkin kayak di beberapa tempat sekarang udah ada tempat-tempat untuk meramal. Lebih banyak yang suka, terus sampai di online pun sampai ngadain event meramal segala macam. Ya mungkin karena udah berbaur budayanya itu. Mungkin dulu tujuannya nggak sampai segininya kali ya. Ya benar-benar untuk karena kan mereka nggak tahu benar-benar tidak tahu depannya seperti apa gitu. Jadi mereka butuh tools seperti gini, mencari wanita untuk dinikahi. Itu pakai candle nuts kacang. Kacang dinamain, habis itu dilempar ke api. Oh, nanti yang muncul. Nanti sampai jadi abu. Nah, dari situ entah gimana cara mereka membacanya. Nama ini benar nggak buat si laki-laki ini? Gitu. Iya. Mungkin ya dulu karena keterbatasan itu kali ya. Betul. Jadi makanya akhirnya ada budaya-budaya macam-macam seperti itu, ada kepercayaan seperti itu, ada mitologi seperti itu. Mungkin karena keterbatasan. Cuman sekarang karena sebenarnya yang udah kita banyak yang nggak terbatas, tapi kok seperti kayak pikiran kita jadi terbatas, jadi lebih percaya sama hal yang dulu dilakukan dengan keterbatasan itu. Iya kan? Iya benar. Jadi harusnya dunia kita jadi lebih luas, tapi pemikiran kita jadi lebih sempit. Jadi cepat gitu ya. Iya, jadi harusnya kita lebih bergerak lebih luas, tapi kok jadi lebih percaya sama hal-hal yang dulu yang terjadi karena keterbatasan. Iya. Terus kayak waktu perayaan Halloween megang lilin di depan cermin itu untuk mencari suami. Iya. Ada ritualnya. Mungkin disambunginya gini kali. Dulu kan lilin karena dulu belum ada lampu. Jadi mereka harus bawa lilin biar jelas buku kali. Bisa jadi. Karena belum ada lampu, jadi pakainya lilin gitu. Karena kalau lilinnya di belakang tetap nggak kelihatan. Iya. Ya udah kita di depan gitu. Tapi untuk mencari pasangan hubungannya apa? Nah itu apa? Kan katanya pasangan cerminan dari diri. Bisa jadi. Itu kali. Iya kita cocok lagi aja dulu. Di sini ada apa? Ada Kak Edwin Wigi Maljum nih lagi tag in panci yang serem-serem yuk. Panci serem. Nanti mungkin hiasan labu diganti sama panci. Diserem-seremin gitu. Iya.
terus ada lampunya gitu kan. Lampunya. Oke. Ayo Fani, pas banget Pas Mama Halloween saya. Nadine lahir tanggal 31 Oktober pas Halloween. Tuh. Oh, iya. Pemilihan waktu kenapa 31 Oktober? Ulang tahunnya tanggal 31 Oktober. Pas lagi Halloween. Dirayakan oleh seluruh orang yang percaya Halloween. Nah. Tapi nggak lucu. Dirayakannya ulang tahun Indonesia, bendera upacara ini dirayakannya pas Halloween. Kayak apa ya? Tuh, kayak lilin tuh, kita dapat lilin horor. Waduh, cocok banget. Bisa dijual itu lilin. Buat ngaca lah dia. Buat ngaca kalau kita dapat lilin. Ya kayak apa ya? Tadi apa? Jadi balik ke omongannya tadi. Apa namanya? Toolsnya orang zaman dulu kan terbatas ya. Mereka terbatas. Kayak apa? Kayak tarot. Kenapa sih ada tarot gitu? Itu kan diciptakan oleh orang-orang Gypsy. Orang Gypsy itu nomaden, mereka nggak tahu besok itu mesti ngapain, mesti pergi kemana, gitu kan. Nah tarot itu diciptakan untuk itu. Pertanyaannya cuma gini, cocoknya saya besok itu melakukan apa dan ke arah mana, cocok, gitu. Sebenarnya semuanya karena mencari sesuatu yang kecocokan ya. Iya, cocok. Sebenarnya kan mencari cocoknya saya sama orang seperti apa ya untuk menjadi pasangan. Ya, tadi kan cocoknya saya besok melakukan apa ya. Iya. Cocoknya saya besok ngapain, pergi kemana ya, kayak gitu karena kan nomaden kan. Ya, pasti kan yang ditanya gitu. Utara mau ke pindah ke negara ini apa ke sini, apa saya menetap di sini. Apa saya cocok dengan melakukan perpindahan atau saya stay di sini atau kayak gimana, mungkin lebih ke sana. Lebih ke sana. Jadi sebenarnya mungkin Halloween ini kalau aku mikir ya, Halloween ini salah satu cara dan waktunya orang-orang mencari kecocokan kali. Bisa jadi. Ya kan? Iya, karena ada perpindahan waktu, ada perpindahan. Doa kali ya, kayak kita mau ke tahun baru lah, kayak mau tahun baru kan. Jadi kalau aku melihatnya secara sains gitu, kayak kita nafas. Nafas kita tarik nafas kan. Waktu mau buang nafas dari tarik nafas ada jeda kan. Kalau di Hinduism itu di peradaban India, mereka bilangnya itu titik mati. Kita mati waktu ada jeda antara kita naik nafas sama membuang nafas. Ya karena yang membedakan kita sama orang mati adalah nafas. Iya, makanya dibilang titik mati. Itu perpindahan kan, ada perubahan. Nah, begitupun ada perubahan waktu. Waktu ini Halloween itu kan perubahan waktu dari yang panas menjadi sangat extreme cold kan, sangat dingin. Itu ada perpindahan waktu gitu kan. Makanya dianggapnya mati. Dianggapnya mati. Nah, itu kan ada yang harus dirayakan karena kematian dan kelahiran itu harus kita rayakan. Oh iya, makanya gitu. Ada kita celebrate. Party gini kan. Party, kita celebrate itu kan. Nyambung. Nah, kalau kenapa sih kalau di Muslim kan ada waktu-waktu sholat kan? Itu kan perubahan waktu. Maghrib dari siang dari sore menuju malam. Ada jeda yang harus kita isi. Gitu. Menurut aku kan ini sih pendapat pribadi ya, harus kita celebrate. Kita kan lagi main cocok logi ya. Main cocok logi itu harus kita celebrate dengan sesuatu. Iya. Kita ibadah, bersyukur gitu kan. Di situ. Makanya tadi yang kita udah kita sharing, kita ngobrol tadi juga ada beberapa yang waktu-waktunya kayak misalnya awal itu mengingat leluhur. Terus yang tadinya mungkin dulunya itu kan yang penghasil kentang ya. Mungkin Irlandia. Pas musim dingin kan nggak mungkin bisa menghasilkan kentang gitu kan. Jadi ada jeda pas pada saat dia bisa menghasilkan kentang, dia bersyukur dulu dan dia siap-siap nih karena pada musim dingin dia nggak akan bisa menghasilkan kentang. Jadi itulah yang akhirnya bikin kenapa kayak harus ada perayaan. Kayak gitu, harus ada celebrate di hari itu karena itu adalah perubahan waktu gitu kan, perubahan musim. Dan itu pun mungkin ya kayak kita harus ada perubahan juga kali, beradaptasi nih badannya yang tadinya panas tiba-tiba harus dingin.
gitu, yang tadinya bajunya tipis-tipis tiba-tiba bajunya tebal-tebal kan? Kayak gitu kan. Ya, nah itu jedanya itu mungkin di beberapa kepercayaan juga bisa dihubungkan kayak tadi di Hinduisme mati jeda itu dibilang mati gitu. Terus mungkin juga kalau jeda itu kita harus beribadah. Jadi terus kalau ada jeda waktu kayak gitu juga kita harus introspeksi diri kayak gitu-gitu. Nah mungkin karena dari budayanya dan nyampenya waktu itu ke Amerika dan Amerika percaya dengan hal yang serem-serem ini dibungkus dan dikemas seperti ini, akhirnya nyampe ke kitanya seperti ini. Nanti akan ada Halloween orang Indonesia. Nah, kalau di tadi nyambung lagi, kalau di Hinduism itu kan ada 3 perayaan besar di dalam hidup kita. Lahir, menikah, dan mati. Kematian itu dirayakan. Jadi mati itu bukan sedih. Itu harus kita harus karena udah perpindahan kehidupan itu ya. Hidup gitu. Yang sedih sebenarnya kita sih yang ditinggalin. Iya. Sebenarnya kita. Yang pas over malah sebenarnya mereka bahagia. Udah beres. Udah beres nih. Iya, kehidupan di sini udah beres. Makanya celebrate itu dalam hidup itu ada 3. Tapi kalau di kita karena pengen banyak libur jadi banyak celebrate-nya. Itu kali ngaruh juga ya itu. Kan hari ini libur, ada perayaan ini libur, perayaan apa libur kayak gitu kali. Iya, semakin senang kan, jadi harus di-celebrate terus. Ini ada lagi dari Kak Edwin Wigi, merayakan Halloween itu haram nggak menurut ajaran agama Islam? Ini pertanyaan dan jawaban yang semua orang udah tahu. Tergantung kepercayaan masing-masing. Kalau untuk rame-ramean doang, mungkin bisa jadi nggak haram. Kan niatnya rame-ramean. Iya, maksudnya seru-seruan aja sih, maksudnya kayaknya 2 hal yang berbeda ya. Iya. Gitu. Maksudnya kalau agama kan dibalik itu kan daerah private ya masing-masing orang gitu, nggak bisa dihubungkan antara perayaan Halloween sama agama. Iya, silaturahmi. Kecuali niatnya silaturahmi jadi halal. kecuali kalau misalnya kita mau bilang Halloween haram, misalnya kalau terlalu mempercayai hantu misalnya, atau malah jadi nyembah hantu kali, jadi kan haram. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Tergantung niat dan tujuan masing-masing sepertinya. Tapi kalau misalnya di sini karena kita tidak paham terlalu mendalam tentang agama, jadi kita tidak bisa bilang itu haram apa halal. Bukan masuk wilayah pembahasan kita ya. Karena itu ya. Karena di sains juga tidak terlalu mengerti ilmu seperti itu, seperti agama itu berhubungannya yang beda. Ya kayak tadi, mistis, spiritual, supranatural tidak bisa dihubungkan dengan sains. Tetapi ya dan agama pun ada perpotongannya sih, cuman tidak banyak. Jadi kalau kita sih merayakan Halloween mungkin ya buat senang-senangan aja, buat seru-seruan aja, bukan buat yang gimana-gimana sih. Ini kita sudah berapa lama Kak? Ada siapa lagi? Kita nyapa lagi, ada Kak Poinmi, ada Kak Meli, ada. Nah ini kalau kalian mau lebih tahu tentang sains, biar tim Science of Universe makin semangat bikin konten, coba di follow dulu Science of Universe-nya. Jadi kalau Science of Universe udah bikin konten, Ruang Lavi tinggal comot konten. Ada Kak Ibani, ada Kak Edwin, ada Kak Nans. Oke. Iya, kita cukup lelah. Karena kita udah cukup berapa lama? Udah 1 jam. Udah 1 jam ya? Ayo, ada pembahasan apa lagi nih? Nah, yang balik lagi tadi, waktu masih budaya Eropa itu kan, melempar kulit apel ke dalam api itu tuh untuk nyari ini calon suami ternyata. Melempar kulit apel ke dalam api, berat gitu.
Nah itu Nah, itu kan mencari calon suami. mencari calon suami. Kalau cowok melempar kulit apa untuk mencari calon istri? Itu apa? Sama apel juga atau Si buahnya? nuts itu, si apa candle nuts itu yang tadi. Jadi kalau cowok nyari calon istri pakai nuts itu. Iya. Tapi kalau cewek yang cari calon suami pakai kulit apel. Lebih murah mana ya? Bukan pakai kulit apel. Si kulit apelnya itu dilempar ke dilempar ke ini ke lantai. Apa apelnya? Kulitnya. Jadi si kulitnya itu menyerupai inisial apa? Ya, jadi kupas gini kan nanti dilempar. Taunya nanti tiba-tiba si kulit apelnya itu berubah, misalnya bentuk huruf D, huruf B, C gitu. Oh, canggih ya. Canggih sebenarnya. Ada Kak Edwin lagi. Apakah hantu-hantu Indonesia macam potong lagi? Nyebutnya rada-rada ya. Macam pocong, kun-kun, dan lain-lain itu ikut merayakan Halloween. Yaitu merayakan Halloween. Nggak tahu, sebagai seorang indigo sebenarnya mungkin kayaknya ikut ya? Mereka hantu-hantu ikut senang-senang ya? Mungkin lebih ikut senang-senangnya karena kepercayaan orangnya lebih menghidupkan roh-roh itu kali. Jadi mereka kayak hidup. Iya. Jadi kayak dikasih nyawa gitu kan, dikasih panggung. Wah, karena orang-orang banyak yang percaya kita muncul nih. Iya. Mungkin gitu kali. Ya nggak apa-apa sih, tambah ramai kan? Iya, jadi makin banyak kan? Iya. Coba kayaknya, tapi kalau di Bandung nggak perlu Halloween. Kalau mau lihat hantu-hantu itu ke Asia Afrika setiap hari. Betul. Ya kan? Itu kita udah Halloween setiap hari di jalan Asia Afrika. Jadi kalau kalian ke Bandung, Kak Edwin ke Bandung cobain, ya kan? Lihat ke Asia Afrika, ke jalan Asia Afrika, Kak Edwin akan merasakan Halloween setiap hari. Selalu berhello. Iya. Kan bener kan? Di pinggir jalannya hello gitu kan. Hello gitu semuanya. Ada lagi pertanyaannya. Kakak kepo banget sih sampai mau tahu pocong ikut Halloween atau enggak. Mungkin dia mau melihat. Mau mencoba melihat. Mau mencoba melihat. Gitu. Atau bisa dibantu. Hubungi TikTok. TikTok ya. Nggak tahu banyak loh sekarang. Kayaknya lagi viral tuh. Membuka aura Anda. Gitu. Membuka mata ketiga Anda, membuka mata batin. Tapi jadi penasaran loh aku tuh. Maksudnya bener bisa nggak sih? Aku sih sering ya nanya ke orang-orang yang pernah ikutan. Kayaknya nggak ngaruh. Maaf loh, bukan mau menghancurkan mata pencarian, bukan. Cuman kalau orang-orang yang kenal sama aku kenalnya ini yang pernah ikutan kayak gitu terlalu cuek kali. Jadi akhirnya mereka ikutnya nggak terlalu serius kali. Nggak terlalu sensitif juga jadinya. Jadi akhirnya nggak ngaruh buat mereka kayak gitu. Terus ini Kak Lumos, RL nggak ada rencana bikin konten horor nih Kak, biar imbang sama sisi sainsnya. Bikin horor sama biar seimbang sama sainsnya. Nanti nyari makeup artis dulu ya? Iya, masalahnya Kak Lumos, aku di depan kamera bersama tim Science of Universe aja udah horor. Iya, kita di depan sini aja udah horor. Mas horor apa lagi Kak? Iya, apakah kita di depan kamera belum horor? Kalau belum horor kita cari makeup artisnya. Buat teman-teman yang makeup artis, boleh di make upin kita horor biar tiap malam kita collab ya. Iya, biar malam Jumat kita lebih menyeramkan. Yes, sepertinya seru juga tuh. Tiap malam Jumat menyeramkan. Ngobrolinnya sains tapi make upnya kan? pakai kostum Halloween tapi ngomonginnya sains. Teman-teman ini memang suka ya. Tuh kalian, wah ada balon. Ada orbs. Dari mana Kak orbs ini muncul? Di saat kita bingung, tiba-tiba, nah ini alam semesta telah mendukung kita. Mestakung. Aduh. Tuh. Kan? Banyak kan? Ini bukan efek loh. Ini bukan efek, ini bener loh. Bener.
Ini hasil karya timnya. Saking inginnya kita tampil malam ini, dipersiapkan seperti ini. Ada cerita lagi kah? Wah, jadi aku mah jadi fokusnya ke balon. Sama kan? Ini takut kayak isep maksudnya. Bukan apa-apa. Waduh, ini sebenarnya itu belajar sains tuh nggak selalu menakutkan. Belajar sains tuh nggak selalu harus serius. Ini salah satu buktinya. Buktinya kan jadi begini ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi atau membahas apa lagi nih? Ya kalau bahas Halloween sebenarnya ya intinya kayak gitu sih, semuanya sebenarnya karena pesan berantai itu kali kan. Iya. Jadi ya dari budaya awalnya seperti apa, nyambung nyampe kemana, dari tempat itu pindah lagi ke tempat lain, dari tempat lain nyebarin lagi ke tempat lain, dari tempat lain nyebarin lagi ke Indonesia. Akhirnya jadi berubah maknanya kan. Jadi ya di Indonesia juga ya hal-hal seperti itu malah lebih mudah diterima sama orang Indonesia sebenarnya daripada hal-hal yang terlalu sains. Benar nggak sih? Benar banget. Dari kalau kita ngomongin hal mistis itu lebih disukai oleh orang Indonesia daripada kita ngomongin hal sains. Jadi jangan aneh kalau budaya Halloween atau fenomena Halloween lebih mudah diterima oleh orang Indonesia. Karena memang dari dulunya ya seperti itu kali ya. Iya, mulai dari paganisme itu kan. Dari dulunya mungkin orang-orang kita pun seperti itu ya, lebih percaya hal yang berbau lebih leluhur, lebih mistis, lebih spiritual, supernatural atau apapun itu istilahnya daripada harus mempercayai sains. Makanya banyak orang pintar di Indonesia yang akhirnya pergi ke luar negeri untuk belajar sains. Tapi balik lagi dong untuk mintarin orang Indonesia. Biar orang Indonesia lebih pintar. Sisi sainsnya. Jadi budaya di Indonesia ada nggak sih sebenarnya budaya Halloween yang mirip-mirip Halloween tapi namanya lain? Ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Memang itu yang masuk aja dari masuk luar aja. negeri. Dan baru kan, maksudnya baru-baru aja. Tenar, kan? Makin tenar. Kayaknya tahun-tahun belum ada. 1900-an. Belum ada. Belum kan? Belum ada. Baru. Nggak dari dulu, nggak lama kan? Mungkin baru tahun 2000 ya. 2000-an awal baru diadaptasi ke Indonesia. Tapi bener kerasa nggak sih Babah? Semakin besar semakin canggih teknologi, kok semakin hal-hal yang seperti itu semakin mudah dipercaya dan semakin naik juga namanya. Jadi lebih kayak orang lebih percaya sama kayak gitu, semakin banyak teknologi semakin mudah juga untuk. Jadi jadi gini sih, ini paradoks ya. Informasi itu kan semakin terbuka ya, banyak alat, banyak tools yang kita pakai untuk mencari informasi. Makin banyak yang kita tahu, makin banyak yang kita nggak tahu. Makin banyak kita tahu, makin banyak yang sebenarnya kita merasa bahwa makin banyak yang kita nggak tahu. Oh, jadi makin kepo. Bisa dikatakan seperti itu. Katakan seperti itu. Makanya mencari jawabannya di tempat-tempat yang aneh-aneh gitu. Mungkin udah bosan kali ya Google terus gitu kan. Baca buku udah bosan. Jadi akhirnya pengen sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih, satu. Kedua, nggak tahu. Aku ngeliat tuh sekarang kecenderungan orang tuh pengennya instan, pengennya tahu instan. Iya. Kan? Ya, makanya ramalan cepet banget kan. Kalau orang-orang udah ngomongin ramalan, udah orang-orang ngomongin kepercayaan, masa depan, itu kayaknya disenengin banget kali sama orang-orang. Termasuk ya itu Halloween juga jadi lebih banyak yang suka ya karena ya mungkin karena karena momennya Halloween banyak peramal yang muncul. Itu kan. Muncul juga orang-orang, oh saya suka nih sama para peramal. Makanya ya karena tadi pengen instan jadi semuanya pengen ya udah
Cuman cukup satu orang nanya ke satu orang ini, jawabannya ini oke, saya terima. Iya. Jadi sebenarnya kurang baik juga ya. Ya, yang balik lagi ke cerita si tarot itu ya. Sebenarnya yang diciptakan kenapa sih ada si kartu tarot itu kan menjelaskan apa yang cocok buat kita, bukan menjelaskan tentang ramalan. Besok saya jadi orang pintar gitu. Enggak kan, dia tidak menceritakan itu. Dia menceritakan adalah apa yang cocok gitu kan. Pergi kemana, ketemu siapa, apa yang dilakukan yang cocok gitu. Sesuai dari medianya. Mungkin ya dulu nggak ada media seperti kita sekarang kali kan. Itu satu. Kedua, sebenarnya yang dibaca kan kualitas dalam dirinya sendiri melalui si kartu itu. Nah, kita gini analoginya, kita paling jelas itu melihat diri sendiri kan lewat cermin, bener ya? Kita lihat muka kita. Nah, sama aja analoginya. Kartu tarot itu untuk melihat apa sih kualitas yang ada di dalam diri kita, gitu kan? Nggak mungkin masa kita bedah, masa kita kasih cermin, enggak kan, gitu kan? Secara pribadi gitu. Atau kayak zaman dulu kan pakai lilin, kayak tadi bilang pakai lilin depan kaca gitu. Itu biar lebih jelas tuh kan. Mungkin itu zaman sebelum ada tarot, makanya pakai lilin depan kaca. Semenjak ada tarot, ya udah nggak perlu lagi lilin depan kaca, berpindah lagi. Nah sekarang semenjak ada teknologi, berpindah lagi, nggak perlu lilin depan kaca. Tapi ya langsung aja ada ring light. Jadi langsung kita bisa baca lebih jelas dan lebih kenal kita ini siapa. Gitu. Kayak gitu. Teman-teman semua masih ada yang mau ditanya nggak? Seru sih pembahasannya. Sebenarnya pembahasannya seru. Hanya waktu kita sudah 1 jam. Sudah 1,5 jam. Dan sepertinya nanti ada pembahasan-pembahasan lain, karena kalau kita terus-terusan bahas saat ini nanti bakal bosan kaliannya atau kalian udah lelah untuk menerima informasinya. Jadi malah informasi yang kita akan sampaikan nggak akan diterima gitu. Makanya mungkin kita akan akhiri saat ini kalau memang sudah tidak ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing. Tapi ya kita kasih waktu 5 menit deh. Siapa tahu masih ada yang mau sharing, masih ada yang mau bertanya lagi atau ngobrol-ngobrol, boleh. Ngasih duit juga boleh. Boleh banget itu. Ngasih duit malam ini, Babah Hau langsung. Kita berangkat ya? Tidak, Babah Hau aja. Kok kamu enggak? Aku nonton dari sini. Ya, aku nonton dari sini. Ya? Memperhatikan. Oh, Babah Hau lagi di sana. Terus aku kabur. Oh iya, berarti minggu depan kan kita ngurusin yang Starship kemarin ya. Minggu depan ada beberapa poin yang belum kita bahas kan. Mungkin nanti kita akan bahas juga sama contoh-contohnya siapa aja sih Starship itu, Star Child itu, biar lebih mudah. Terima kasih Kak Lumos. Iya, kita udah butuh kopi. Nah, mantap. Enak banget. Coba Tim, nanti lain kali ya kalau ini jangan air mineral, Tim. Susu coklat. Atau dodol gitu. Nah, dodol. Ntar kayak jadi ada cemilan. Ntar kayak gendruwo itu coplok begini. Oh, jangan dodol. Takut di Babah Hau. Udah tua. Waduh. Wah. Nggak jadi 5 menit dong kalau gini. 5 menit ini. Jadi kita harus berjam-jam lagi. Silahkan. Kita sambil nunggu. Takut bosan. Gak apa-apa, kita sambil nunggu. Kan sambil nunggu jadi kalian bisa ngeliatin kita makan. Hiburannya beda. Karena kalau sudah disajikan nggak mungkin nggak kita makan. Itu endorse dari gorengan cendana. Oh ternyata endorse dari gorengan cendana. Gorengan cendana itu kalau di Bandung salah satu gorengan yang legend kan sebenarnya kan gorengan cendana udah lama banget. Kalau kalian mau tahu informasinya browsing aja gorengan cendana, tulisannya cendana bukan TJ zaman dulu kan, cendana. Tapi emang rasanya enak, walaupun sama-sama gorengan, tapi pisangnya beneran. Gimana sih kok pisangnya beneran ya? Tapi rasanya gorengan banget. Enggak, tapi ininya apa, tepungnya nggak keras gitu loh, nggak yang bikin gigi copot. Coplok ya? Nggak kayak dodol, beda kan? Nggak bikin gigi copot. Dan terus bukan yang terus nih tebel,
nih. Kita jadi nge-review makanan. Iya. Apa bukannya Halloween? Iya. Ini kan Halloween Indonesia. Sesuai dengan budaya kita, makannya gorengan. Bukan makan coklat. Ada yang gabung lagi. Cahya sama Amrita. Kalau buat Baba Hawu cocoknya dikasih dodol atau jenang. Buat Kakak Lafi kasih jipang. Hah? Apa itu? Dodol atau jenang? Tercoplok gigiku. Jipang itu apa? Jipang apa itu? Jipang itu apa, Pak? Jipang itu apa ya? Jepang itu kayak ini apa beras itu tapi dibikin mengembang gitu deh. Oh, beras mengembang. Beras mengembang. Nanti mulutmu mengembang. Nanti mulut pipiku lebih gede. Jadi mengembang. Oh, Jepang itu. Ini apa? Ini Oh, apa? kita beneran loh. Wah, kita di endorse-nya Malam banyak ini loh. kita di endorse-nya Sama makanan Serabi Solo. Solo, Noto Suman. Surabi Solo atau Suman. Naikin kamera dong. Oh iya. Cara bukanya, cara makannya. Bentar. Halloween kan tadi party. Kita bener-bener party loh malam ini. Bener-bener party. Berarti kita bener-bener merayakan Halloween. Oh iya. Iya, kita party. Dipercepat aja Party. tanggalnya. Iya. Karena tanggal 31 Oktober tidak malam Jumat. Karena jadwal kita di malam Ini Kliwon ya? jadi nggak tahu. Kliwon? Ini? Nggak tahu. Itu Surabi. Ini Surabi Kliwon. Bukan Oh, bukan ya? Enak? Iya, banget. Jipang Surabi itu atau makanan bukan makanan khas Sunda kan ya? Jipang atau Solo ya? Bipang. Jipang atau bipang adalah jenis makanan ringan tradisional yang terbuat dari beras atau beras ketan. Makanan ringan ini Kayak nasi. juga berondong beras. Oh, Berondong beras kayak itu kan? nasi ya. Kayak nasi, bukan kayak apa ya? Makannya pakai ikan teri. Oh enggak. Nasi bakar kalau di Nasi bakar Bandung. ya, salah itu. Lama-lama kita bikin tema Lu kenapa jadi kuliner kali ya? kuliner? Kita Kenapa jadi kuliner? promosiin nih, Ya, buat nggak usah. teman-teman yang mau nyuruh kita makan, Nggak kirim apa-apa. aja. Ya, Nanti kita makan. kita hubungin kita endorse ya. Kita endorse. Oke. Gaya banget. Ya banget endorse. Tapi menarik loh kuliner. Karena aku pernah nonton dari lupa sih YouTube-nya. Tapi katanya ada beberapa kuliner Indonesia itu Yang pakai. berhubungan dengan mitos-mitos yang ada. Nah, Ada sejarah-sejarahnya Ada gitu. Itu Ada bener-bener. budaya kayak gitu kan. Kayak Kayak misalnya apa? Nasi tumpeng, nasi kuning itu ada arti. ada ceritanya, ada sejarahnya, ada budayanya. Itu juga menarik untuk. Karena makanan kita tuh kayak waktu itu aku pernah lihatnya gini, kayak lotek. Kan itu udah khasnya Indonesia ya. Iya. Lotek. Lebih Jawa Barat ya. Jawa Barat ya? Nah, lotek itu kayak kita kan makan cuma ngelihatnya bentuknya kayak gitu ya, campur-campur. Ternyata dia tuh ada 17 jenis yang di dalam situ. Dan 17 jenis itu tuh ada artinya. Iya. Ada artinya kayak misalnya ada togenya untuk apa? Ada kacangnya untuk apa? Mungkin ya itu kan apa untuk perayaan ya, lotek, nasi kuning, nasi tumpeng. Nah iya, Itu nanti ada Halloween ceritanya. Indonesia. Oh iya benar. Benar. Jadi kapan-kapan kalau kita dikasih makanan tradisional terus lama-lama kita bikin nih temanya tentang makanan Indonesia dan sejarah dan budaya dan ceritanya. Makanan ringan ini disebut juga berondong beras. Kan tadi udah dibaca ya, salah. Udah. Dikasih makan kok jadi nggak pinter ya. Udah. Jadi surabi, ada gorengan. Tapi karena kalau yang aku nonton waktu itu yang makanan, katanya kalau Indonesia itu kalau bikin sesuatu itu selalu penuh makna. Iya, betul. Beda sama orang-orang Barat. Orang Barat itu kan ini lebih simpel kan. Iya. Beda tujuan sih sebenarnya. Kalau mungkin
daerah orang barat itu kan makan itu untuk survive Iya. gitu. Kalau kita kayak untuk meneruskan keturunan kita kali. Tuh itu dua ya apa namanya menghormati sekitar. Karena budaya kita tuh sopan kan. Jadi kalau ini kayak gini dikasih makanan kita harus makan gitu kan. Meskipun lagi dia makan. Meskipun apapun yang terjadi dikasih makan nih kita harus makan. Dimasakin ya harus makan. Emang gitu. teman aja sih. Tapi kan jadi menghargai karena budaya kita begitu kan. Jadi ternyata kayak gitu. Ini kayaknya udah 5 menit. Udah ya. Dan makanan pun udah banyak. Saatnya kita makan. Dan kita akhiri live malam ini. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Kita sapa terakhir kalinya di sebentar. Di aplikasi hitam ada Kak Lumos, ada Kak Mary. Sekali lagi support Science of Universe untuk bikin konten ya. Jadi Ruang Lavi bisa nyomot konten dari Science of Universe. Jangan lupa follow semua platform media sosialnya kami, Ruang Lavi dan Science of Universe. Di sini juga terima kasih ada Kak Ivani. Terima kasih Kalinda. Hai Kalinda, udah lama kita nggak ketemu, kita nggak ngobrol-ngobrol. Ya, kok udah selesai? Iya Kalinda, kita udah hampir 1 jam. 1,5 jam ya? Oh, 1,5 jam. Iya. Kita udah bahas Halloween. Kalinda kalau mau nonton siaran ulangnya itu sama yang lain, kalau mau nonton siaran ulang live tadi bisa nonton di aplikasi merah, di platform merah, itu di Ruang Lavi. Next time ya. Setiap malam Jumat kalau tidak ada halangan, kami akan live dengan beberapa tema yang berbeda-beda. Ya. Dengan judul yang berbeda-beda, dengan pembahasan yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat di belakang ini adalah koleksi buku-buku dari Science of Universe. Jadi ilmunya banyak banget. Mungkin suatu saat kita akan bahas salah satu bukunya. Nah, itu bisa kita sharing di malam Jumat. Jadi malam Jumatnya kita bukan serem-sereman, tapi malam Jumatnya kita belajar. Seru-seruan, belajar sambil karnaval, sambil perayaan seperti malam ini kita sambil makan, sambil bertopeng, sambil balon-balon. Kenapa sekarang mau penutupan gak ada balon-balon? Kurang peka timnya. Nah, makanan. Ini kan dulu. Nah, kurang peka. Nah, baik kalau gitu sudah ada balon-balon, saatnya kita berpisah. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam.